perpajakan untuk kita pelajari umumnya mencakup konsep dasar, sistem perpajakan, jenis-jenis pajak, serta kewajiban dan hak yang terkait dengan perpajakan. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam dan terstruktur mengenai materi perpajakan untuk kita pelajari bersama. Jadi untuk mengetahui apa sih pengertian pajak dan apa sih fungsi dari pajak itu sendiri. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha terhadap negara yang pastinya sesuai regulasi atau undang-undang yang berlaku. Negara wajib memberikan fasilitas pelayanan atau pembangunan terhadap hasil dari pajak yang kemudian diberikan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Fungsi pajak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi pemerataan. Fungsi anggaran yang dimana sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara itu sendiri. Jadi yang kedua, fungsi pemerataan, yaitu untuk menangani kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin melalui kebijakan pajak yang progresif. Jenis-jenis pajak. Pajak dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan dengan kriteria tertentu, seperti subjek pajak, objek pajak, dan cara pemungutannya. Pajak langsung. Pajak yang dibayar langsung oleh wajib pajak kepada negara dan tidak bisa dialihkan. Contoh, pajak penghasilan atau PPh, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kedua, pajak tidak langsung. Pajak yang dibebankan pada harga barang atau jasa dan biasanya dipungut oleh pihak ketiga. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atas barang mewah atau PPNBM. Ketiga, pajak negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya, PPh, PPN, bea cukai. Dan yang keempat, pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sendiri. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lain sebagainya. Kemudian, ada subjek dan objek pajak. Subjek pajak pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, baik individu, badan usaha, atau organisasi. Subjek pajak dapat berupa yang pertama wajib pajak orang pribadi atau individu, kedua wajib pajak badan atau perusahaan atau badan usaha, dan selanjutnya yaitu termasuk pada objek pajak. Apa yang dikenakan pajak seperti penghasilan, barang, atau jasa. Contoh objek pajak yaitu pertama pajak penghasilan PPh, penghasilan atau pendapatan yang diterima wajib pajak. Yang kedua pajak pertambahan nilai yaitu atau PPN, barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima yaitu sistem perpajakan. Di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan adalah sistem self-assessment. Artinya, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri kepada negara. Self-assessment, wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar pajak tanpa intervensi langsung pada otoritas pajak. Wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran penuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Yang kedua yaitu withholding tax. Dalam beberapa jenis pajak, pemotongan pajak dilakukan di sumbernya, seperti pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh perusahaan. Open assessment. Jika otoritas pajak merasa perlu, mereka dapat melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas kewajiban pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Dan yang keenam, yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. PPh terbagi dalam beberapa jenis, seperti yang pertama PPh 21, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan karyawan atau pekerja. Yang kedua yaitu PPh 22, pajak yang dikenakan atas pembelian barang tertentu seperti barang impor. Yang ketiga yaitu PPh 23, pajak atas penghasilan yang diterima dari bunga, royalti, atau dividen. Yang keempat yaitu PPh 25, angsuran bulanan pajak, penghasilan badan atau orang pribadi. Dan yang terakhir yaitu PPh final, pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu seperti bunga, deposito, atau penghasilan dari usaha tertentu yang dikenakan tarif tetap. 9. Penyuluhan dan pengawasan pajak. Penyuluhan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DPJP untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya. Pengawasan pajak adalah upaya pemerintah untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyuluhan dan pengawasan pajak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama audit pajak. Audit pajak merupakan pemeriksaan atau pengawasan terhadap laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak untuk memastikan kebenarannya.
Yang kedua, sanksi perpajakan. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya, baik berupa keterlambatan pembayaran atau pelaporan yang tidak benar, maka dikenakan sanksi administratif atau pidana. Yang ke-10, pajak internasional. Pajak internasional mengatur hal-hal terkait perpajakan yang melibatkan transaksi antar negara. Pajak internasional terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pajak berganda atau double taxation dan transfer pricing. Pajak berganda yaitu situasi di mana penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua negara berbeda. Indonesia memiliki perjanjian pajak berganda dengan beberapa negara untuk menghindari pajak berganda. Yang kedua, transfer pricing. Transfer pricing adalah ketentuan yang mengatur harga transaksi antar perusahaan yang berada dalam satu grup, misalnya antara perusahaan induk dan anak perusahaan, untuk menghindari penghindaran pajak. Ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, pajak pertambahan nilai itu sendiri adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa dalam setiap transaksi. Nah, pajak pertambahan nilai dikenakan pada saat barang atau jasa dijual atau dipindah tangankan dengan tarif umum 10%, namun ada beberapa barang atau jasa yang dikenakan tarif lebih rendah atau dikecualikan dari PPN atau pajak pertambahan nilai itu sendiri. Yang 8 ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan ini sendiri adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan. Pajak ini dibayarkan setiap tahun berdasarkan nilai objek pajak dan peraturan daerah setempat. Perpajakan dan teknologi digital. Dengan berkembangnya teknologi perpajakan, ini juga mencakup sektor digital seperti pajak transaksi e-commerce, layanan digital dan aplikasi online. Pemerintah Indonesia mulai mengimplementasikan pajak atas transaksi digital e-commerce melalui regulasi yang mengharuskan platform digital untuk memungut PPN, pelaporan dan kepatuhan pajak. Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan diwajibkan untuk melaporkan pajak mereka melalui surat pemberitahuan atau SPT. Ini bisa berupa SPT tahunan untuk PPh dan SPT bulanan untuk pajak yang dipotong dan dipungut seperti PPh 21 dan PPN. Materi perpajakan ini merupakan bagian penting karena perpajakan berhubungan langsung dengan kebijakan ekonomi negara, kewajiban hukum, dan pengelolaan sumber daya negara. Sebagai mahasiswa, pemahaman yang baik tentang perpajakan akan sangat berguna dalam berbagai aspek, baik dalam praktik bisnis, hukum, maupun dalam pemahaman peran pajak dalam perekonomian negara. Sekian dari kami.